Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatir Iskandar Fatah dengan NIM 103230023. Di sini saya dari Prodi Astronomi Fakultas FMIPA. Izinkan saya untuk menjalankan tugas yang diberikan di TFT 3, yaitu mensimulasikan salah satu modul, dan di sini saya mendapatkan modul 1. Oke, kita langsung aja. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, karena share screen-nya sudah tampak, di sini saya akan langsung ke simulasinya aja. Kita mulai simulasinya, dimulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana nih? Kalian udah pada sarapan belum? Wow, beragam banget ya jawabannya. Ada yang udah, ada yang belum. Ya, kakak doain aja semoga yang udah sarapan nggak ngantuk karena kekenyangan. Dan yang belum sarapan, semoga tahan sampai akhir day 1 CDT 1 ini. Oke teman-teman, di sini kakak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan demi kelancaran acara, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan dan dilanjutkan di lain waktu. Oke, sebelum kita ke inti acaranya, di sini kakak punya pantun nih. Dimana semoga aja dengan pantun ini bisa menghibur kalian sedikit. Oke, jadi nanti pas kakak pantun, kalian cakepin ya. Pantunnya itu kayak gini teman-teman. Kalkulus 1A indeksnya B. Kalkulus 2A indeksnya T. Halo para maba ITB, selamat datang di CDT. Yeay. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi, oke, biar membakar semangat lagi di sini, CDT ITB itu punya yang namanya tagline. Boleh teman-teman berdiri dulu, kita ucapkan tagline tersebut dengan semangat. Oke, jadi di sini kakak bakal kasih tahu, kalau misalkan nanti kakak bilang CDT ITB 2024, kalian jawab, siap menjadi mahasiswa berkarakter. Oke, aman? Aman. Siap ya? 1, 2, 3. CDT ITB 2024 siap menjadi mahasiswa berkarakter. Oke. Oke guys. Jadi di sini kakak bakal perkenalkan diri dulu. Kenalin kakak Muhammad Fatir Iskandar Fatah. Panggil aja Kak Fatir. Di sini kakak dari Astronomi Angkatan 2023 dan dari Fakultas MIPA. Dan rekan saya, baik, terima kasih. Dan di sini selanjutnya ada kontrak pelajar. Kalian silahkan scan terlebih dahulu, lalu di save. Ya mungkin bagi yang belum tahu kontrak pelajar ini apa, jadi kontrak pelajar ini sama kayak kontrak kerja ya, dimana itu adalah isinya kayak kontrak, kayak hak dan kewajiban yang harus kalian lakuin gitu. Sehingga kita nanti ada janji gitu. Kita tidak ada yang merugikan sama apa satu sama lain gitu karena sudah tertulis di kontrak tersebut. Nah, lanjut di sini kakak bakal bahas tentang apa sih CDT itu. Jadi CDT itu sesuai dengan slide pertama itu merupakan singkatan dari Character Development Training. Nah, di mana ini punya background story teman-teman. Jadi background story-nya itu uh, para dosen ITB itu mengamati apa sih? Jadi pertanyaannya itu kita kan mengamati pasti berawal dari pertanyaannya. Nah, pertanyaan itu adalah kira-kira apa ya karakter yang ngegambarin ITB banget gitu. Nah, setelah sekian waktu gitu hasil pengamatan, nah, hasil pengamatannya itu adalah ternyata yang apa ya karakter yang menggambarkan ITB banget itu adalah air. Air itu sama kayak CDT teman-teman, itu merupakan singkatan. AIR itu merupakan singkatan dari adaptif, integritas, dan rendah hati. Dimana ini juga nggak asal singkat-singkatin aja. Kenapa? Karena ini juga sesuai dengan sifat-sifat air. Contoh, satu sifat air itu adalah dia dapat menyesuaikan
sesuai dengan bentuk wadahnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita taruh air di balok, dia bakal berbentuk balok. Kalau misalkan kita taruh air di bola, dia akan berbentuk bola. Yang mana sifat tersebut menggambarkan tentang adaptif, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah air itu sifatnya dia utuh gitu. Dimana dengan keutuhannya ya mungkin kakak ngebakal jelasin di sini ya, karena kakak yakin banyak sekali yang menggambarkan kalau air itu adalah wujud yang utuh gitu. Ya, jujur kakak dapat insight-insight kayak gitu ketika di mata kuliah kimia gitu. Dengan analogi-analogi yang mudah dipahami yang diberikan oleh dosen, nanti kalian jadi kakak aja jujur kakak kayak oh ternyata air itu sespesial itu gitu, H2O itu sespesial itu gitu. Nah, nanti mungkin kalian bakal dapat di mata kuliah kimia. Nah, sehingga itu menggambarkan tentang integritas. Ya betul banget ya, menggambarkan tentang karakter integritas. Dan kemudian satu sifat air itu adalah air bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, itu sifat tersebut menggambarkan bahwa karakter karakter yang harus ada di ITB adalah rendah hati, bukan rendah diri ya teman-teman, itu beda, itu adalah rendah hati. Nah, namun pada CDT 1 ini kita akan membahas hanya adaptif saja. Integritas dan rendah hatinya akan kita bahas di CDT 2. Begitu teman-teman. Oke, di sini kita bakal langsung aja ke adaptif dan college adjustment. Let's go. Oke teman-teman, di sini kakak mau minta teman-teman bikin kelompok dulu. Gimana cara bikin kelompoknya? Cara bikin kelompoknya gampang banget. Kalian hitung aja 1 sampai 8. Nanti pas setelah 8, kalian ulang lagi dari 1. Dan setelah itu, kalian ya biasa ya, 1 dengan yang 1, 2 dengan yang 2, 3 dengan yang 3, dan seterusnya. Oke, boleh berhitung mulai dari sisi kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baik. Udah dapat nomornya ya semua. Dan boleh ke kelompoknya masing-masing. 2 menit aja ya. Boleh. Silahkan. Oke, kalian kan udah kumpul nih sama kelompok kalian. Nah, di sini kakak bakal eh, nyuruh kalian buat kenalan dulu satu sama lain. Boleh kalian kenalan dulu satu sama lain, bonding dulu, kayak apa, tambah dulu chemistry-nya dengan cara boleh diskusi untuk menentukan nama kelompok. Di sini kakak ambil temanya warna aja. Jadi kalian bebas mau pilih nama kelompok kalian warna apa. Silakan. Kakak kasih waktu 2 menit ya. Semenit aja deh. Ini gampang soalnya. Oke, setelah itu boleh deh spill dong nama kelompok kalian. Boleh dari sisi ini. Kalian kelompok apa? Saya kelompok merah. Saya kelompok jingga. Saya kelompok kuning dan seterusnya. Oke, baik. Wah, bagus banget. Bagus-bagus banget ya nama-nama kelompok kalian. Kayak ya ada aja gitu warna yang unexpected gitu. Wow, hebat sekali. Oke, di sini apa sih yang bakal kita lakukan? Jadi di sini kakak bakal ngajak kalian buat nonton video dulu. Oke, silahkan disimak ya videonya. Oke, oke, oke. Gimana nih teman-teman buat videonya? Wah, pasti kakak yakin itu videonya relate banget gak sih sama kalian? Dan kakak juga yakin pasti kalian itu kayak gak sabar pengen mengungkapkan sesuatu gitu tentang video tersebut. Nah, tapi pendapat kalian ditahan dulu ya. Di sini kita bakal main game dulu. Itu nama gamenya adalah Find the Difference. Apa nama gamenya? Find the Difference. Oke, jadi di game Find the Difference ini nanti kakak bakal ngasih satu gelas ke masing-masing kelompok yang isi gelas tersebut ada 5 gulungan kertas, di mana satu kertasnya itu mewakili satu topik. Nah, jadi nanti kalian itu ambil kayak ambil undian gitu.
ambil satu kertas, lalu kalian buka. Nah, setelah dibuka, kalian bikin perbandingan antara topik tersebut. Perbandingannya apa? Perbandingannya itu adalah perbandingan ketika di SMA dan ketika di kuliah. Nah, eee, perbandingan tersebut ditulis di mana? Perbandingan tersebut ditulis di sticky note yang udah kalian bawa, yang sudah tertera di SOP gitu ya, yang udah ada di SOP spek yang harus kalian bawa gitu. Nah, selanjutnya kalian tulis perbedaannya itu berupa poin-poin ya, bukan berupa paragraf. Jadi contoh, misalkan pas waktu dibuka nih, wah ternyata kita dapat topik, cara berpakaian. Nah, kalian sediain 10 sticky notes, di mana, 1 sticky notes-nya itu mewakili satu topik dan satu perspektif. Maksudnya apa? Jadi, tadi, kan kita dapat topik, cara berpakaian. Nah, kalian ambil 2 sticky notes yang satu untuk, cara berpakaian SMA dan sticky notes yang 2 untuk cara berpakaian di kuliah, gitu. Di sini Kakak kasih waktu 10 menit, silahkan gunakan waktu sebaik-baiknya, jadi setelah 10 menit itu usahakan 5 topik itu selesai, harus selesai. Oke, game Find the Difference dimulai dari sekarang. Oke, waktunya udah habis ya teman-teman. Wah, tadi Kakak seru banget sih ngelihat kalian diskusi kayak mungkin karena kalian udah kenalan gitu ya mata kuliah Pancasila atau mungkin ada juga yang baru kenal dan jadi dekat gitu. Pokoknya seru-seru banget dan kalian itu aktif-aktif banget dan apa ya kayak semangat gitu pas diskusi gitu. Nah, boleh satu orang perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menempelkan di papan tulis yang sudah tertera. Sesuai dengan kriterianya ya, sesuai dengan keterangannya. Oke. Wah, sticky notes-nya beragam ya warnanya. Jadi kayak menghias papan tulis gini. Oke, di sini Kakak bakal ambil satu. Wow, di sini tertulis katanya kalau kalau seragam di SMA itu seragam. Maksudnya cara berpakaian di SMA itu seragam. Berbeda kayak apa harus pakai dasi, harus pakai sabuk, kaos kaki panjang, sepatu hitam, gitu. Dan beda nih dengan yang di kuliah, di mana kuliah itu bisa bebas asal sopan. Wah, betul banget ya teman-teman. Jadi artinya apa? Jadi di sini tuh udah jelas kan kalau SMA dan kuliah itu berbeda. Artinya apa? Artinya di situ terdapat sebuah perubahan. Nah, coba Kakak mau tanya nih. Boleh nanti yang mau jawab acungkan tangan ya, lalu perkenalkan nama, NIM, dan dari kelompok mana. Oke, di sini Kakak mau tanya nih. Apa ya yang harus kita lakukan kalau misalkan ada sebuah perubahan kayak tadi gitu? Boleh mungkin? Oh, ya silakan jawab dari kelompok merah. Oke, silakan kelompok merah dijawab dulu. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan jika ada perubahan? Oke, baik. Bagus banget jawabannya. Oke, mungkin ada jawaban lain? Mungkin yang kontra atau mungkin yang eh, sependapat atau gimana boleh? Oke, boleh dari kelompok abu. Baik. Oke. Cukup ya teman-teman. Jadi di sini kita tuh kalau jadi sesuai dengan jawaban-jawaban teman-teman tadi, kita bisa ambil kesimpulan kalau kalau misalkan ada perubahan itu kita harus menyesuaikan diri dan eh, ya kita harus menyesuaikan diri. Di mana penyesuaian diri itu merupakan ya sinonimnya itu adaptif ya teman-teman. Mana adaptif itu merupakan kemampuan seseorang untuk bertahan pada perubahan lingkungan atau menyesuaikan diri pada keadaan di mana keadaan itu berubah ya. Beda kan antara
keadaan ketika SMA dan ketika kuliah. Oke, selanjutnya boleh nih, kakak mau tanya, kira-kira nih, apa yang terjadi kalau misalkan kita gak melakukan upaya apapun? Jadi, kayak kita kan udah tahu nih ada perubahan, tapi kita gak ngelakuin apa-apa gitu. Kira-kira apa yang bakal terjadi gitu? Oke, boleh dari kelompok merah lagi. Baik, bagus banget jawabannya. Oke, boleh. Oke, kamu mau juga? Oke, boleh. Silakan. Dari kelompok apa? Oke, dari kelompok ungu ya. Boleh silakan. Apa jawabannya? Bagus banget. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa sih yang terjadi kalau misalkan kita gak ngelakuin apa-apa, kita tonton dulu video berikut ini. Oke, gimana nih teman-teman tentang videonya? Boleh mungkin ada satu orang yang menjelaskan tentang video tadi tuh ngejelasin tentang apa sih? Boleh? Wah, pada malu ya. Kakak tunjuk deh. Nggak apa-apa kok, aman aja. Di sini kita open discuss, jadi kalian boleh berpendapat apa aja. Boleh mungkin dari kelompok hitam yang itu deh, yang pakai kerudung hitam. Iya, boleh silakan. Kira-kira video tadi itu ngegambarin apa sih gitu? Oke, baik. Bagus banget. Sepertinya kamu sangat detail gitu dalam menonton gitu sampai tahu banget baju yang dipakai oleh karakter utama itu warna apa gitu. Nah, jadi bener banget nih. Jadi video tadi itu ngebahas tentang kayak perbandingan gitu antara SMA dengan kuliah. Nah, itu juga terjadi sama kakak, teman-teman. Dimana kakak itu pernah kayak nyoba, ini sebenarnya kakak emang iseng ya, nggak iseng juga sih, kayak mau tahu aja gitu, apakah emang benar harus berubah, harus beda gitu. Jadi apa yang kakak lakukan? Jadi yang kakak lakukan itu adalah kakak ngebandingin hasil antara SKS, sistem SKS, maksudnya sistem kebut semalam ya, dengan nyicil gitu. Dimana waktu itu kakak nyobain SKS di UTS dan nyicil di UAS. Dimana kan kalau UTS sama UAS nanti bakal dikasih tahu nilainya kan. Jadi kita bisa nge-compare atau ngebandingin dari hasil akhir tersebut. Nah, ternyata beda teman-teman. Hasil dari nyicil dengan eh, apa tadi SKS gitu. Pas waktu itu kakak kan SKS nih. Jadi kakak tuh kayak mau UTS nih. Tapi kakak baru belajar kayak Hamin satu gitu. Kayak misalkan Jumat, nah Kamis pagi atau bahkan Kamis pagi menuju siang tuh baru belajar gitu. Nah, itu hasilnya jujur kurang memuaskan teman-teman. Ya, bisa dibilang kayak batu loncatan lah untuk semakin yakin kayak bisa lebih baik gitu. Nah, kemudian pas waktu UASnya, kakak coba nyicil. Dan gak cuma nyicil, kakak juga nyicilnya bareng teman-teman. Bareng, ya bisa dibilang kalau sekarang kabang circle lah ya. Bareng teman-teman kakak gitu. Nah, pada saat nyicil itu, kakak nyicilnya dari Hamin 5 sebelum UAS gitu. Kayak, jadi kakak tuh waktu itu kayak pas waktu Hamin 5 belajar bab ini, Hamin 4 belajar bab ini, Hamin 3 belajar bab ini, dan kalau misalkan udah semua bab, ya jadi tinggal review soal aja kayak, maksudnya review soal tuh kayak kerjain soal-soal kayak tahun lalu, tahun lalu, tahun lalu, tahun lalu gitu. Ya maksudnya tahun lalu, tahun lalunya lalu, ya begitulah pokoknya. 2 tahun lalu maksudnya ya. Nah, dan seterusnya. Dan hasil akhirnya, mau tahu apa teman-teman? Betul banget. Kakak bisa mendapatkan nilai yang wah banget gitu. Jadi kayak namanya tuh ya jelas ya, hasil tidak akan mengkhianati usaha gitu. Karena kita udah berusaha nyicil dari Hamin 5 gitu dan mendapatkan hasil yang wow. Jujur kakak sih puas banget ya pada saat itu. Nah, mungkin boleh rekan kakak menceritakan bagaimana pengalaman setelah 1 tahun di ITB. Baik. Oke, jadi benar banget ya. Jadi di sini menyesuaikan diri itu sangat penting, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita datang
ke lingkungan baru. Lingkungan baru ini adalah kuliah ya, perkuliahan. Di situ terdapat juga tuntutan yang baru, teman-teman. Di mana eh, kita juga penting untuk menentukan cara apa yang tepat untuk menghadapi tuntutan tersebut. Jadi kita kan ke tempat baru nih. Nah, tempat baru itu ada tuntutan baru juga. Nah, jadi kita juga harus cari tahu cara yang tepat untuk menghadapi tuntutan tersebut. Apakah kita menggunakan cara yang ketika ke SMA, atau kita mencari cara baru, atau kita cari cara yang lain gitu. Nah, itu penting banget untuk kita ya ketika di kuliah nanti gitu. Betul banget. Jadi intinya kita harus mencari cara baru ya untuk menghadapi tuntutan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Oke, kemudian kakak mau tanya nih, masih ingat nggak sama game yang tadi? Boleh. Apa sih judulnya game tadi itu? Betul banget, Find the Difference. Jadi pada game tadi, sebenarnya game tadi itu ngebahas tentang college adjustment, teman-teman. Di mana college itu adalah perkuliahan ya, kuliah, dan adjustment ini adalah eh, tadi penyesuaian, penyesuaian perkuliahan gitu. Nah, jadi eh, sesuai dengan yang kakak katakan tadi, ketika kita kuliah itu ada tuntutan baru. Beberapa tuntutannya, sebenarnya banyak banget ya, mungkin tuntutan baru, mungkin sini kakak bakal ambil yang umum aja. Ya, yang pertama ketika kalian kuliah itu kalian dituntut lebih mandiri, betul nggak? Betul banget ya. Dan juga dituntut untuk tanggung jawab tentunya. Terus juga dituntut untuk berinisiatif. Beda dengan SMA, yang mungkin nanti kalian juga ngerasain ya, atau mungkin udah pernah ngerasain kayak kalau di SMA itu mungkin kalian kayak dikasih info sama guru terus menerus gitu. Dan beda banget sama kayak di kuliah. Kalian itu kayak harus nyari sendiri lah gitu istilahnya. Dan tentu saja akademik lebih tinggi, maka tuntutannya juga akan lebih tinggi gitu. Lebih banyak, lebih besar, lebih banyak gitu. Dan selanjutnya tuntutan itu adalah kelasnya kompleks. Maksudnya kelasnya kompleks itu apa? Jadi kayak bisa aja kalian nanti eh, pas kelas matkul A dan kelas matkul B itu dengan orang yang berbeda gitu teman-teman, sehingga akan eh, menimbulkan relasi yang beragam begitu, berbeda dengan SMA. SMA itu ya mungkin karena zonasi, atau ya biasanya kalau SMA kan paling ketemu teman itu yang beda kecamatan, beda kelurahan, beda RT, ya gitu kan, jarang banget gitu kayak sampai beda yang jauh banget gitu. Nah, berbeda dengan perkuliahan, kalian bisa aja pas waktu nanti kalian bisa aja pas kuliah itu ketemu orang yang di luar pulau, mungkin dari luar negeri bahkan, atau dari luar provinsi dan lain sebagainya, di mana jelas ya terdapat ya pasti ada aja lah bedanya gitu kan, karena kan Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika kan beragam, jadi kayak mungkin aja beda logatnya, beda kebiasaannya dan lain sebagainya gitu. Nah, teman-teman, karena ada tuntutan-tuntutan yang sudah kakak sebutkan tadi, haruslah kita memiliki college adjustment atau penyesuaian perkuliahan. Jadi, college adjustment ini merupakan ya sama ya, penyesuaian diri ketika kuliah, di mana eh, sebenarnya banyak banget yang harus kita sesuaikan ketika kita kuliah. Namun, pada adaptif ini kita hanya membahas 4 aspek saja, yaitu aspek akademis, emosional, emosional pribadi, institusi, dan sosial, teman-teman. Nah, jadi ya ini ya aspek-aspeknya. Jadi eh, aspek yang akan kita tinjau di adaptif ini ada academic adjustment, social adjustment, personal emotional adjustment, dan institutional adjustment. Di mana untuk hari ini kita akan membahas hanya academic adjustment saja. Dan untuk sosial, personal, emotional adjustment, dan institutional adjustment akan dibahas di hari kedua CDT 1. Baik, di sini sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi ini? Oke, baik. Mungkin teman-teman semua udah pada paham ya tentang apa yang sudah kita bahas tadi. Di sini kakak bakal recap apa aja yang udah kita bahas tadi. Intinya, penyesuaian diri itu sangatlah
penting untuk menghadapi tuntutan yang baru. Dan mari kita bahas lebih dalam lagi tentang adaptif, tentang penyesuaian diri di 4 aspek. Oke, baik. Cukup sekian dari saya eh, untuk simulasi modul satunya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.